Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Raihan Fitranto dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2023 dengan 3 digit NIM terakhir 027. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan proses dari praktikum yang kami lakukan untuk praktikum SCADA yang berjudul Komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bose Recruit CTRL-X ke Schneider. Jadi sekilas mengenai masalah yang terdapat dalam industri, di mana industri 4.0 di sini menuntut adanya integrasi antar perangkat yang efisien eh, dari mungkin sumber-sumber lain, misal dari PLC yang berbeda atau dari perangkat-perangkat yang berbeda jenisnya. Maka perbedaan ini diatasi eh, diatasi dengan menggunakan protokol Modbus untuk pemrosesan komunikasi antar perangkat-perangkat yang dipunyai oleh industri tersebut, sehingga adanya Modbus TCP/IP ini dapat berkomunikasi secara fleksibel dan terstandarisasi dan mudah diimplementasikan dalam sistem SCADA, sehingga tujuan awal yang tadi industri tersebut membutuhkan yang namanya sistem yang berjalan secara efektif dan andal itu dapat tercapai. Jadi tujuan untuk penjelasan pada kali ini yaitu mengetahui cara memprogram Node-RED untuk untuk komunikasi Modbus TCP. Lalu yang kedua di sini adalah bagaimana integrasi sistem menggunakan HMI, program PLC dan protokol komunikasi Modbus antara master, yaitu yang nanti akan dijelaskan, dan slave yang nanti juga akan dijelaskan. Sekilas mengenai sistem yang akan saya sampaikan di praktikum pada kali ini, yaitu SCADA, di mana SCADA ini adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, di mana sistem terintegrasi yang berfungsi untuk memantau, mengandalkan dan mengumpulkan data dari proses industri secara terpusat melalui jaringan komunikasi. Nah, sistem ini juga menghubungkan berbagai perangkat field seperti PLC, sensor, dengan antarmuka operator atau HMI, sehingga proses dapat dipantau dan dikendalikan secara langsung dan real time dari pusat pengawasan atau SCADA ini. Dengan adanya SCADA, pengolahan sistem industri menjadi lebih efisien, responsif, dan mudah untuk dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan operasionalnya. Nah, pada SCADA ini di dalamnya terdapat protokol komunikasi yaitu Modbus TCP/IP,
di mana Modbus TCP/IP ini adalah protokol komunikasi yang dipakai di industri berbasis Ethernet dan menggunakan model komunikasi master slave atau client server. Protokol ini memungkinkan pertukaran data berupa coil dan register antar perangkat melalui jaringan TCP/IP, sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat, terstandarisasi, dan mudah untuk diintegrasikan. Dalam SCADA, Modbus TCP/IP berperan sebagai media komunikasi yang menghubungkan antara PLC, Node-RED, dan HMI. Juga melalui protokol ini, data proses dapat dikirim dan diterima secara real time, sehingga proses dapat terstandarisasi dan mudah untuk mengintegrasikan antar perangkat dari berbagai jenis perangkat yang berbeda, dan memastikan juga koordinasi sistem berjalan dengan lancar. Kita masuk ke machine interface, human machine interface, Jadi pada praktikum yang kami lakukan, kami mengintegrasikan beberapa komponen yang tadi disebutkan di awal, yaitu field atau PLC dan sensor. Kemudian ada HMI dan master. Master di sini nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Lalu human machine interface ini itu apa, guys? Nah, di sini definisinya merupakan antarmuka visual yang berfungsi sebagai penghubung antara operator dan sistem otomasi. Melalui HMI, data proses ditampilkan dalam bentuk grafik, indikator, dan tombol-tombol sehingga operator dapat memantau kondisi sistem dan melakukan pengendalian dengan lebih mudah tanpa turun ke lapangan. Dalam sistem SCADA, HMI berperan sebagai lapisan supervisi yang menerima data dari PLC melalui Node-RED dan Modbus TCP/IP. Kemudian mengirimkan kembali perintah kontrol ke sistem. Dengan adanya HMI, pengoperasian sistem menjadi lebih intuitif, efisien, dan aman bagi operator. Lanjut untuk perantara antara PLC dan juga human machine interface di sini. Terdapat Node-RED yang kami gunakan dalam praktikum ini. Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis alur atau flow-based programming yang awalnya dikembangkan oleh IBM dan kini dikembangkan secara open sebagai project open source. Lalu platform ini juga memungkinkan integrasi berbagai perangkat protokol yang ada di industri melalui node visual yang mudah digunakan. Di dalam SCADA, Node-RED ini berfungsi sebagai middleware yang menjembatani komunikasi antara PLC, HMI, dan protokol Modbus. Sehingga Node-RED ini memproses data, mengatur logika komunikasi, serta mengembangkan dan integrasi yang dapat dilakukan tanpa perlu pemrograman yang rumit. Lalu di sini terdapat komponen
yaitu PLC Bus Record Control X sebagai master dalam sistem SCADA ini. PLC Bus Record Control X merupakan programmable logic controller yang berbasis platform terbuka yang dikembangkan oleh Bus Record. Sistem ini mengintegrasikan fungsi kontrol, komunikasi, dan aplikasi berbasis Linux dalam satu ekosistem yang fleksibel dan mudah untuk dikonfigurasikan. Dalam sistem SCADA, PLC Bus Record ini berperan sebagai master yang tadi sudah dijelaskan, yaitu untuk menginisiasi komunikasi Modbus TCP/IP serta menyediakan data proses melalui data layer, lalu juga berfungsi sebagai pusat kendali yang mengirimkan perintah kepada slave melalui node-RED sehingga memastikan proses pengawasan dan pengendalian berjalan dengan terkoordinasi dan efisien. Lalu ke PLC Schneider. PLC Schneider adalah perangkat pengendali industri yang dikembangkan oleh Schneider Electric dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi otomasi. PLC ini mendukung berbagai protokol komunikasi industri termasuk Modbus TCP/IP sehingga mudah diintegrasikan oleh sistem lain. Dalam sistem SCADA, PLC Schneider berperan sebagai slave yang menerima perintah dari master melalui protokol Modbus TCP/IP. PLC kemudian mengeksekusi perintah kontrol tersebut seperti mengaktifkan motor atau mengaktifkan output digital. Berdasarkan data yang dikirimkan dari sistem SCADA sehingga proses otomasi dapat berjalan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Baik, yang selanjutnya di sini terdapat satu kasus untuk praktikum ini. Pada ladder diagram Control X ini, kami coba untuk membuat logika untuk pengurasan dan pengisian tangki secara otomatis melalui sensor TLB1 dan TLB2 atau sensor lower dan sensor upper, dan pengontrolan valve solenoid untuk masuk dan keluarnya air dalam tangki tersebut. Ladder diagram Control X ini berfungsi sebagai lapisan kontrol yang inti dalam sistem SCADA yang bertanggung jawab memproses dan mengeksekusi logika kendali secara deterministik dan andal. Ladder menerima perintah dari level supervisi yang berasal dari HMI dan node-RED melalui mekanisme data layer dan komunikasi Modbus TCP/IP. Kemudian memvalidasi dan mengeksekusinya sesuai logika kontrol, interlock, dan kondisi keselamatan yang dirancang pada laddernya. Variabel yang dihasilkan oleh program ladder ini dipublikasikan ke dalam data layer sebagai sumber data proses yang dapat dimonitor oleh SCADA. Sementara keputusan akhir tetap berada pada level PLC, sehingga pemisahan antara fungsi kontrol dan supervisi tetap terjaga dalam skema komunikasi master dan slave. Ladder ini berperan menghasilkan dan mengelola perintah Modbus ke PLC slave.
sekaligus memastikan sistem tetap stabil, konsisten, dan aman dari gangguan. Karena dalam logika ini, ladder ini dapat memantau hasil yang dihasilkan pada lapangan. Selanjutnya ada ladder diagram PLC Schneider. Jadi kami di sini memasukkan Modbus dalam logikanya, di mana Modbus ini ber IP yaitu persen M10 yang kemudian akan di-trigger oleh push button sebagai sensor lower dan upper. Nah, gunanya ladder diagram ini bertugas menerima dan menindaklanjuti perintah dari supervisi melalui komunikasi Modbus TCP/IP dalam skema master dan slave. PLC Schneider berperan sebagai slave yang menunggu perintah dari master. Kemudian program ladder dapat menerjemahkan data Modbus yang diterima, seperti perintah on/off atau nilai kontrol, yang menjadi aksi fisik pada output, misal untuk mengaktifkan motor, atau dalam praktikum ini adalah lampu indikator. Selain itu, ladder logic memastikan setiap perintah dieksekusi secara terpisah sesuai dengan siklus scan PLC, serta dapat dilengkapi dengan logika-logika yang lain untuk proteksi agar pelaksanaan perintah tetap aman dan konsisten, sehingga hasil eksekusi kemudian dikirim kembali sebagai data proses yang dapat dimonitor oleh SCADA, menjadikan PLC Schneider sebagai penghubung langsung antara perintah dari SCADA dan respon fisik di lapangan. Jadi kita masuk ke proses penyetingan parameter pada Modbus TCP/IP di PLC Control X. Jadi ini kita masuk ke parameter Modbus client. Untuk input assistant di sini kita pilih yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya di program ladder dari Control X ini. Di sini juga kita mengkonfigurasikan SHT dan humidity untuk ditampilkan pada layar interface HMI. Lalu ini untuk setting node rate-nya, dimana node rate ini berfungsi sebagai penghubung antara PLC dan HMI, yang dimana di sini kita setting untuk subscription-nya. Bisa dilihat di sini subscription-nya sudah terkoneksikan. Lalu kita klik update dari node rate-nya. Nah, juga kita setting untuk path-nya, yaitu adalah alamat dari Control X dan konfigurasi pada Control X-nya. Lalu ini kita sesuaikan aja path-nya. Kita klik down.
dalam setiap node-node ini kita harus juga menyesuaikan path-nya yang sesuai dengan PLC yang kita gunakan, yaitu Ctrl X. Lalu jangan lupa di sini subscription-nya jangan sampai salah dalam passwordnya, karena jikalau salah maka program tidak dapat terbaca. Kita klik update, lalu confirm. Nah, jika sudah, kita masuk ke ladder dari Schneider-nya yang berfungsi sebagai slave di sini. Jadi di sini kita juga memakai IP dari Modbus-nya, yaitu M10, atau alamat dari Modbus-nya itu adalah M10. Sehingga kita harus menyesuaikan juga untuk address di node rate-nya, yaitu 10. Baik, sekarang kita lanjut ke konfigurasi dari IP slave-nya atau kliennya. Di sini kita buka untuk konfigurasi di aplikasi EcoStruxure PLC Schneider. Untuk Modbus TCP kita on-kan saja tadi, dan ini kita ke Ethernet. Kita setting untuk IP address dari kliennya itu 192.168.150. Submasknya juga dikonfigurasikan 255.255.255.0, yang dimana ini berfungsi dalam pendefinisian dari alamat klien, sehingga klien dapat memproses data atau perintah dari master, yaitu Ctrl X, dan dapat disalurkan kembali kepada field di lapangan, yaitu lampu indikator atau nyalanya motor. Nah, kita tadi maaf, tadi sudah di konfigurasikan juga untuk enable TCP/IP pada PLC Schneider-nya, sehingga klien ini atau slave ini, yaitu PLC Schneider, dapat membaca protokol Modbus TCP/IP. Nah, bisa dilihat di sini. Jika sudah dirasa sudah cukup untuk konfigurasinya, maka kita langsung saja ke commissioning dan launch untuk programnya. Di sini kita juga diwajibkan untuk memilih IP-nya dari bus rekrutnya.
kita next aja. Lalu hasil yang terdapat dalam praktikum ini, kita bisa menggerakkan suatu lampu indikator yang direpresentasikan dalam sistem pengisian tangki otomatis sebagai valve keluar atau valve masuk. Jadi bisa dilihat juga di sini untuk sensor TLB1 dan TLB2 sudah menyala, dan tampilan dari HMI yaitu bisa menampilkan humidity dan suhu. Juga bisa menampilkan dari push button yang virtual di HMI atau interface yang berfungsi sebagai sensor lower dan sensor upper. Bisa disimpulkan pada praktikum atau percobaan yang kami lakukan saat ini, yaitu sistem SCADA di sini berfungsi dalam mengontrol, memantau sistem yang kita harus konfigurasikan dalam master dan slave-nya. Lalu kita juga menggunakan node thread untuk menghubungkan antara HMI dan PLC serta protokol komunikasinya yang dipakai yaitu Modbus TCP/IP. Dan di sini juga kita belajar bahwa mengintegrasikan sistem satu dengan yang lainnya harus untuk mengetahui alamat dari satu perangkat dengan perangkat yang lain, dan menyeting logika ladder program dalam PLC master dan PLC untuk slave-nya. Slave-nya itu kita gunakan sebagai Modbus dan menyalurkan logika 1 dan 0 dalam Modbus tersebut. Dan pada master di sini berfungsi untuk logika kontrol yang dihasilkan untuk memerintahkan slave berlogika 0 atau 1. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya pada penjelasan praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.